Seorang pemuda pejalan kaki menjadi korban penodongan dengan senjata tajam oleh pria tak dikenal di stasiun Tanah Abang, Jakarta Pusat. Korban mengalami luka sobek di bagian kepala dan pinggang akibat sabetan senjata tajam. Di tengah ramainya lalu lalang pejalan kaki di siang bolong, seorang pelaku penodongan bersenjata tajam nekat beraksi. Sasarannya adalah seorang pemuda yang tengah berjalan kaki sendirian di dekat stasiun Tanah Abang, Kecamatan Gambir, Jakarta Pusat. Pelaku menodongkan senjata tajam sambil meminta paksa barang berharga korban, berupa dompet dan ponsel. Namun korban melawan dengan berusaha mempertahankan tasnya. Korban akhirnya berhasil lolos meski harus mengalami luka sobekan di bagian kepala dan pinggang akibat sabetan senjata tajam. Hingga kini belum ada keterangan resmi dari pihak kepolisian, baik Polsek Gambir maupun Polres Metro Jakarta Pusat. Pelaku dikabarkan sudah berhasil ditangkap oleh tim Jatan Ras Polda Metro Jaya. Dari Jakarta Pusat, Rani Sanjaya Ainis melaporkan. Seorang wanita muda karyawan toko ditusuk seorang pemuda di sebuah pusat perbelanjaan di kawasan Tamrin, Tanah Abang, Jakarta Pusat. Polisi dengan cepat berhasil membekuk kedua pelaku. Inilah detik-detik aksi penusukan seorang wanita karyawan toko oleh pemuda tak dikenal di sebuah pusat perbelanjaan di kawasan Tamrin City, Tanah Abang, Jakarta Pusat. Korban yang tengah menutup toko bersama rekannya tiba-tiba ditusuk oleh seorang pemuda. Usai menghujamkan senjata tajam sebanyak 3 kali, pelaku langsung melarikan diri. Kurang dari 24 jam, polisi berhasil meringkus pelaku dan rekannya. Pelaku utama berinisial MNA, yang tak lain adalah mantan kekasih korban, ditangkap di tempat kerjanya di kawasan Tebet, Jakarta Selatan, dan rekannya berinisial FF ditangkap di Jakarta Timur. FF sengaja disewa pelaku untuk membantu mengantarkan pelaku menghabisi nyawa korban dengan dijanjikan bayaran sebesar 2 juta rupiah. Yang pertama kita amankan dulu satu pelaku yang melakukan penusukan itu berinisial M. Kemudian dari hasil keterangan dia kita kembangkan bahwa dia mengaku dia sebelumnya diantar sama temannya yang sebelumnya dijanjikan diupah uang sebesar 2.400.000 untuk membantu dia melakukan penusukan terhadap pacar. Akibat kejadian tersebut, korban berinisial F, wanita muda berusia 19 tahun, sempat dilarikan ke RSUD Tanah Abang untuk mendapatkan pertolongan medis. Sementara kedua tersangka hingga kini masih menjalani pemeriksaan di Polsek Metro Tanah Abang. Dari Jakarta Pusat, Rani Sanjaya Ainis melaporkan. Puluhan remaja terjaring razia balap liar yang digelar Polsek Delanggu, Kabupaten Mojokerto. Para pelaku nekat masuk ke dalam sungai untuk menghindari kejaran polisi. Sejumlah pelaku balap liar yang berusaha kabur nekat masuk ke dalam Sungai Tumapel, Kecamatan Delanggu, Kabupaten Mojokerto, Jawa Timur. Polisi yang berpakaian preman dari Polsek Delanggu pun berhasil mengamankan para pelaku balap liar. Tak hanya aksi balap liar, para pelaku juga menutup akses jalan. Usai berhasil diamankan, para pelaku diminta untuk berjalan kaki sambil menuntun sepeda motor mereka. Para pelaku pun langsung dilakukan tilang tim Satuan Lalu Lintas Polres Mojokerto. Dari hasil razia, polisi berhasil menjaring sebanyak 10 unit sepeda motor yang tidak dilengkapi dengan surat-surat. Alhamdulillah pagi ini kita dapat nangkep 10 pelanggar, 10 pembalap liar. Untuk proses selanjutnya saya serahkan ke Satlantas Polres Mojokerto. Setelah dilakukan pendataan serta pembinaan, sepeda motor para pelaku balap liar dibawa ke Polres Mojokerto untuk dijadikan barang bukti. Dari Kabupaten Mojokerto, Jawa Timur, Salahuddin, iNews melaporkan. Pemirsa, ruang staf di lantai 3 Mapolda Banten, Kota Serang mengalami kebakaran. Belum diketahui penyebab pasti pemicu kebakaran.
5 mobil damkar dan 1 mobil meriam air dikerahkan ke Mapolda Banten di Jalan Syekh Nawawi Al-Bantani, Kota Serang. Kebakaran terjadi pada Minggu malam pukul 21.40 dan berhasil dipadamkan pada pukul 22.20. Mapolda Banten, Brigjen Hengki belum bisa memberikan keterangan terkait penyebab kebakaran. Kita masih TKP, Mas. Kejadian dari saksi melihat tadi kurang lebih 21.40 ya, api sudah berhasil dipadamkan 22.20. Tadi di lantai 3. Alhamdulillah bisa diatasi ya. Untuk sementara, penyebab kebakaran tengah diselidiki tim laboratorium Polda Banten. Tim Liputan Aidus melaporkan. Pemirsa, sudah 1 pekan banjir masih menggenangi lebih dari 100 rumah di Desa Karanglinggar, Kecamatan Teluk Jambe Barat, Kabupaten Karawang. Ketinggian air masih mencapai 1 meter. Dari pantauan udara masih ada sekitar 180 rumah di Dusun Kampek dan 80 rumah di Dusun Pangasinan yang terendam banjir. Buruknya sistem drainase membuat banjir hingga kini belum surut. Sejumlah warga masih bertahan di pengungsian, namun sebagian lain sudah kembali ke rumah mereka masing-masing. Warga mendapatkan bantuan dari BPBD setempat dan para relawan yang datang ke lokasi. Pemirsa, petugas gabungan mengevakuasi sejumlah pasien dari puskesmas di Desa Ringin Kidul, Grobogan akibat banjir yang terjadi sejak hari Minggu. Seluruh ruangan terendam banjir hingga peralatan medis tidak bisa digunakan. Petugas gabungan mengevakuasi satu persatu pasien dari puskesmas di Desa Ringin Kidul, Kecamatan Gubuk, Grobogan, Jawa Tengah. Banjir setinggi 60 cm menggenangi ratusan rumah warga, termasuk puskesmas di Desa Ringin. Seluruh petugas medis yang berjaga langsung mengevakuasi seluruh barang, obat-obatan, serta peralatan medis ke tempat yang lebih aman. Sejumlah pasien yang masih dalam penanganan medis dievakuasi oleh tim Badan Penanggulangan Bencana Daerah Grobogan menuju sebuah gereja yang tidak terendam banjir. Dibawa ke sana. Pasien yang mengalami sakit cukup berat dirawat di pengungsian, sementara yang ringan diperbolehkan pulang dan menjalani rawat jalan. Banjir yang merendam Desa Ringin Kidul, Kecamatan Gubuk, Grobogan mencapai 60 cm hingga 1 meter. Sebanyak 650 kepala keluarga terdampak banjir. Dari Grobogan, Jawa Tengah, Rustam Nusantara, iNews melaporkan. Pembongkaran hibis fantasi di kawasan Puncak, Jawa Barat kembali dilanjutkan pada hari ini. Sejumlah alat berat diturunkan untuk membongkar taman wisata tersebut. Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi menginstruksikan untuk membongkar bangunan milik anak perusahaan milik BUMD Jawa Barat, PT Jaswita atau Jasa Pariwisata. Wahana wisata yang ada di kawasan wisata Puncak Cisarua Bogor tersebut telah melanggar aturan. Diduga bangunan menjadi biang kerok terjadinya banjir bandang di kawasan wisata Puncak beberapa hari yang lalu. Sementara itu, guna menghindari terjadinya bentrokan, petugas gabungan dari TNI, Polri, hingga Satpol PP disiagakan. Pembongkaran dilakukan karena pengelola melanggar aturan perizinan dari semula 2.400 meter malah menjadi 15.000 meter. Artinya hibis fantasi mencatut lahan sekitar 11.000 meter. Petugas menyegel sejumlah villa di kawasan wisata Puncak Bogor, Jawa Barat yang diduga sebagai penyebab banjir di Jabodetabek. Petugas memerintahkan pemilik villa untuk segera membongkar bangunan mereka. Diduga menjadi salah satu penyebab banjir di Jabodetabek, Pemprov Jawa Barat, Kementerian Kehutanan, serta Kementerian Agraria dan Tata Ruang menyegel sejumlah villa di kawasan Puncak Bogor.
Petugas memerintahkan pemilik villa untuk segera membongkar bangunan mereka. Jika tidak, maka petugas akan membongkar bangunan ini. Ada 7 villa di lokasi hutan lindung yang semestinya tidak didirikan bangunan sebagai lahan resapan air. Maka kita pemerintah dalam ini memandang perlu untuk melakukan review dan melakukan penertiban penggunaan lahan yang ada di hulu Sungai Ciliwung, Das Bekasi, dan Das Cisadane. Sebelumnya, Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi 2 kali meninjau lokasi sambil melakukan penanaman pohon di kawasan hutan Cisarua. Ia meminta agar villa dan penginapan perusak lingkungan untuk segera dibongkar. Dari Bogor, Jawa Barat, Wildan Hidayat, iNews melaporkan. Intensitas hujan tinggi mengakibatkan jalan menuju kawasan wisata Gunung Bromo tertutup oleh tanah longsor. Warga sekitar pun diimbau untuk waspada dan berhati-hati adanya potensi longsor susulan. Tanah longsor terjadi di kawasan menuju wisata Gunung Bromo, tepatnya di Desa Wonokerto, Kabupaten Probolinggo, Minggu sore. Material longsor menutup seluruh badan jalan sehingga kendaraan tidak bisa melintas. Longsor terjadi akibat hujan deras yang mengguyur kawasan ini selama beberapa jam terakhir. Akibat tanah longsor ini, akses menuju kawasan wisata Gunung Bromo dan sebaliknya tersendat. Untuk sementara, warga bersama TNI, Polri gotong royong membersihkan guguran tanah longsor dengan alat seadanya agar jalur tersebut bisa dilalui kendaraan. Jadi longsor ini terjadi karena curah hujan yang terlalu tinggi. Tebing yang ada di pinggir jalan raya ini terlalu banyak menyerap air, jadi airnya jatuh menimbulkan longsor. Tidak ada korban jiwa dalam kejadian ini. Warga maupun wisatawan diimbau untuk berhati-hati ketika melintas di kawasan Pegunungan Tengger, sebab musim penghujan membuat potensi longsor pada tebing sepanjang jalur bisa terjadi sewaktu-waktu mengingat cuaca masih ekstrim dan curah hujan tinggi. Dari Probolinggo, Jawa Timur, Hana Purwadi, iNews melaporkan. Akibat diguyur hujan deras, sebuah tebing setinggi 20 meter longsor dan menimpa permukiman warga di Kabupaten Cilacap, Jawa Tengah. Tanah longsor menghancurkan 1 rumah warga dan bangunan pondok pesantren. Bangunan pondok pesantren Al-Huda di Desa Babakan, Karangpucung, Cilacap, Jawa Tengah hancur setelah diterjang tanah longsor. Sebagian besar bangunan pondok pesantren ini mengalami kerusakan parah dan tertimbun material tanah longsor. Longsor terjadi setelah hujan deras seharian mengguyur wilayah ini. Akibatnya tebing setinggi 20 meter yang berada tepat di atas bangunan longsor hingga rata dengan tanah. Beruntung saat peristiwa terjadi, bangunan ini kosong karena para santri sedang melaksanakan sholat tarawih sehingga tidak menimbulkan korban. Selain merusak bangunan pondok pesantren, tanah longsor juga merusak 1 rumah warga hingga rata dengan tanah. Ada 1 pondok dan 1 rumah yang terdampak tapi sebagian, tetapi ada 2 rumah yang terancam. Yang 2 rumah terancam, 1 rumah yang ikut terdampak sebagian. Mengimbau kepada masyarakat yang mungkin tinggal di dekat area yang tebing-tebing yang potensi longsor, ketika memang menyadari bahwa itu hujan sudah turun dengan durasi yang cukup panjang dan intensitas tinggi, harapan itu lebih baik segera mengungsi. Untuk sementara, para santri dan warga yang terdampak tanah longsor ini menempati masjid di lingkungan pondok. Meski tidak menimbulkan korban jiwa, namun akibat peristiwa ini kerugian ditaksir mencapai ratusan juta rupiah. Dari Cilacap, Jawa Tengah, Heri Susanto, iNews melaporkan. Tim Bidang Advokasi Hukum Partai Perindo memberikan pendampingan hukum kepada korban dugaan asusila anak di bawah umur di Jakarta Selatan. Pendampingan dilakukan terhadap korban dan juga keluarganya untuk menjalani pemeriksaan di Polres Metro Jakarta Selatan.
Tim Bidang Advokasi Hukum Partai Perindo mendatangi unit pelayanan perempuan dan anak Polres Metro Jakarta Selatan. Kedatangannya untuk mendampingi korban berinisial M berusia 7 tahun bersama keluarganya untuk menjalani pemeriksaan terkait kasus dugaan asusila yang dilakukan oleh kerabatnya sendiri berinisial D 32 tahun. Kami sudah mendapatkan informasi bahwa sudah ada hasil visum gitu. Jadi dengan bukti-bukti yang ada, kami optimis perkara ini akan lanjut ke tahap persidangan. Dan mudah-mudahan kita berharap keluarga dari korban, termasuk korban, itu mendapatkan keadilan yang seadil-adilnya. Ini harus ditindak dan harus ada hukuman yang pasti untuk dan keadilan bagi korban. Karena dia sudah mengalami trauma dan dia sudah mengalami luka batin, itu harus wajib kita obati. Pendampingan hukum menjadi wujud nyata Partai Perindo dalam memperjuangkan hak-hak para korban kekerasan. Partai Perindo juga berkomitmen dan akan mengawal kasus ini hingga tuntas. Dari Jakarta, Ismalia Leman, iNews melaporkan. Sekretaris Jenderal Partai Komunis Vietnam To Lam sudah tiba di Jakarta Minggu kemarin. Kedatangannya dalam rangka menemui Presiden Prabowo Subianto sekaligus membahas potensi peningkatan kerjasama bilateral antara Indonesia dan Vietnam. Sekretaris Jenderal Partai Komunis Vietnam To Lam tiba di Indonesia 9 Maret 2025. Ia mendarat di Bandara Halim Perdana Kusuma pada pukul 13.25 waktu Indonesia Barat. To Lam terbang dari Vietnam menggunakan pesawat komersial Vietnam Airlines. Dentuman seremonial meriam mengiringi To Lam dan istri. Kedatangannya disambut langsung secara kenegaraan oleh Menteri Kelautan dan Perikanan Wahyu Sakti Trenggono dan juga Gubernur Jakarta Pramono Anung serta Pas Pampres. Bertepatan dengan 70 tahun hubungan diplomatik antara Indonesia dan Vietnam, To Lam datang ke Jakarta untuk menemui Presiden Prabowo Subianto membahas potensi kerjasama antara kedua negara ke tingkat yang lebih tinggi. Ribuan warga Kabupaten Tanjung Jabung Barat, Jambi tumpah ruah ke jalanan untuk menyaksikan festival Arakan Sahur. Selain bisa sahur bersama, pengunjung juga bisa menikmati beragam pertunjukan seni yang memukau. Tiap daerah memiliki tradisi membangunkan sahur dengan keunikannya masing-masing. Di Kota Kuala Tunggal, Kabupaten Tanjung Jabung Barat, Provinsi Jambi, tradisi membangunkan sahur dijadikan festival yang dinantikan masyarakat. Festival Arakan Sahur ini diikuti sejumlah remaja masjid serta kelompok masyarakat lainnya. Festival yang pertama kali digelar pada tahun 1966 ini diadakan pada malam 1 dan dilaksanakan 1 minggu sekali. Budaya ini adalah budaya kita yang dapat terus dikembangkan dan lebih luas lagi, sehingga masyarakat mencintai budaya lokal kita. Ada kanalisasi anak-anak kita sehingga bisa menyalurkan bakat-bakat seni mereka. Dengan Arakan Sahur ini dapat tersebut. Dengan kegiatan Arakan Sahur dapat membangkitkan ekonomi kerakyatan. Selain membangkitkan jiwa seni, Festival Arakan Sahur ini juga diharapkan dapat meningkatkan roda perekonomian bagi para pedagang di Kabupaten Tanjung Jabung Barat. Dari Kabupaten Tanjung Jabung Barat, Jambi, iNews melaporkan. Kita beralih ke Boyolali, Jawa Tengah, pemirsa. Sekelompok pemuda memiliki cara tersendiri dalam membangunkan warga untuk sahur. Mereka berkeliling kampung dengan memainkan alat musik gamelan yang dipadukan dengan alat musik modern.
Sejumlah pemuda di Desa Metuk, Kecamatan Mojosongo, Boyolali memiliki cara unik dalam membangunkan warga untuk makan sahur. Kelompok Guga-Guga Sahur ini berkeliling kampung dengan memainkan alat musik gamelan yang dipadukan dengan alat musik modern. Untuk memudahkan berkeliling kampung, alat musik ini disusun dalam sebuah gerobak dorong. Para pemuda biasa berkeliling kampung dari jam 2 pagi hingga jam 4 pagi. Kegiatan Guga-Guga Sahur ini diketahui sudah berjalan selama 5 tahun terakhir. Ya, banget seneng ada yang Guga-Guga Sahur. Jadi nggak terlambat dalam sahurnya. Udah meriah dah. Nah, musiknya memang sekencang ini, meriah banget. Pasti bangun. Kalau kita kan suka seni ya, makanya di bulan Ramadan ini kita menggunakan gamelan dan alat musik lainnya itu untuk bangunin sahur, karena kita teringat oleh tradisi peninggalan dari leluhur itu. Memang kita mengupayakan pelestarian tradisi budaya Jawa. Sebelumnya, alat musik gamelan ini digunakan untuk mengiringi pertunjukan kesenian tradisional yang ada di desa ini. Dari Boyolali, Jawa Tengah, Tata Rahmanta, iNews melaporkan. Sidang pra-peradilan Hasto Kristianto Jilid 2 yang digelar pagi ini diskors hingga pukul 13.30 waktu Indonesia Barat. Hakim akan memutuskan kelanjutan sidang karena sebelumnya berkas perkara Hasto telah dilimpahkan ke pengadilan. Sebelum sidang diskors oleh hakim, baik kuasa hukum dan pihak KPK membahas tentang pelimpahan berkas perkara Hasto Kristianto ke Pengadilan Tipikor. KPK telah melimpahkan berkas perkara pada Jumat lalu. Menurut sistem hukum pidana di Indonesia, pra-peradilan otomatis gugur jika berkas perkara sudah dilimpahkan ke pengadilan. Dan untuk mengetahui informasi terkini, kita sudah terhubung dengan Hendry Aprila dari Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Selamat siang, Hendry, bisa dijelaskan kepada kami kembali apa alasan hakim ini men-skors sidang? Ya baik Reza dan juga pemirsa, kalau terkait dengan alasan hakim melakukan diskors pada sidang pra-peradilan jilid 2 ini, yang meliputi ataupun terkait dengan Sekjen PDIP yakni Hasto Kristianto, di mana untuk diskors sendiri ini dilakukan nantinya dari pihak hakim tunggal akan menentukan apakah sidang pra-peradilan akan dilanjutkan ataupun dibatalkan. Karena mengingat kalau kami lihat juga pada saat sidang berlangsung ini sekitar pukul 10.30 waktu Indonesia Barat, bahwa dari pihak KPK sendiri menyampaikan ataupun dari pihak termohon menyampaikan bahwa pihaknya telah melimpahkan berkas perkara ke Pengadilan Negeri Tipikor Jakarta Pusat, yang tandanya dalam hukum ini tandanya sidang tidak dapat dilanjutkan. Kemudian juga di sisi lain pihak dari Hasto Kristianto atau tim hukum Hasto Kristianto sendiri juga mengharapkan bahwa untuk nantinya pada sidang yang akan dilangsungkan setelah dilakukan diskors sendiri ini dapat berjalan dan juga harapan-harapan yang ditentukan ini dapat terkabulkan. Kemudian juga selain hanya itu, Reza dan juga pemirsa, kalau kami ulas kembali, tim dari Hasto Kristianto ini tiba di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tepat pada pukul 9.30 waktu Indonesia Barat, yang kemudian disusul oleh pihak tim hukum KPK yang juga langsung masuk ke dalam ruang utama atau sidang utama di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, yang kemudian sidang berlangsung pada pukul 10.30 waktu Indonesia Barat. Adapun pada saat sidang berlangsung
ini kami lihat bahwa ada sejumlah poin-poin yang disampaikan oleh pihak tim hukum KPK maupun dari tim hukum Hasto Kristianto, yang kemudian dalam kasus ini terkait dengan kasus dugaan suap Sekjen PDIP yakni Hasto Kristianto dalam pergantian antar waktu atau PAW DPR RI periode 2019 sampai dengan 2024, yang kemudian kepada mantan komisioner KPU Wahyu Setiawan dan obstruction of justice perintangan penyidikan kasus Harun Masiku. Kita akan simak bersama-sama apakah nantinya sidang akan berlangsung dan hasilnya seperti apa. Reza. Terima kasih Hendri Aprila melaporkan langsung dari PN Jakarta Selatan. Selamat siang, selamat bertugas kembali. Dan pemirsa, sementara itu kuasa hukum Hasto Kristianto, Roni Talapesi, menilai KPK sengaja menunda untuk mempercepat pelimpahan berkas. Sebelumnya kami sudah mengajukan kepada KPK untuk diperiksa saksi yang meringankan sesuai dengan pasal 65 KUHP, bahwa kami diberikan kesempatan untuk menghadirkan saksi yang meringankan. Dalam hal ini kami menghadirkan 3 ahli untuk meringankan saudara Hasto Kristianto yang suratnya kami masukkan pada tanggal 3 Maret 2025. Kemudian kami mendapatkan informasi bahwa pada 4 Maret 2025 dilakukannya P21. Kemudian kami juga mengajukan surat protes kepada KPK bahwa kami minta hak kami agar klien kami diberikan kesempatan untuk diperiksa saksi yang meringankan atau ahli. Tetapi itu tidak diindahkan. Kemudian pada tanggal 5 Maret 2025 kami diundang untuk menghadiri proses tahap 2. Kami dalam hal ini sangat menyayangkan atau melihat tindakan KPK semena-mena, karena kami sebenarnya harusnya diberikan kesempatan atau hak kami diberikan untuk menghadirkan ahli. Di lokasi terpisah, Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Setio Budianto mengatakan bahwa seluruh proses hukum sudah sesuai dengan tahapan yang berlaku. Cepat, ya mungkin orang bilang istilahnya cepat ada yang dikejar, lambat ada yang ditunggu, enggak juga. Oke. Semua sudah melalui proses tahapan dan dianggap sudah selesai. Dan satu lagi kan penyidik masih punya beban tanggung jawab terhadap satu tersangka yang sudah ditetapkan pada saat itu bersama-sama dengan HK. Nah, oleh karena itu ini dituntaskan, maka fokus berikutnya adalah persiapan untuk tersangka. Saya kira itu aja.